Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, minggu lalu di meja makan, pastor paroki saya mengatakan bahwa terkadang ada istri yang merasa tidak diperlakukan sebagai seorang istri. Karena sebagai istri terkesan hanya memenuhi kebutuhan suami. Ada pula suami yang tidak diperlakukan sebagai suami karena bagi istri yang berkarir terkesan mengabaikan keberadaan suami. Begitu juga anak tidak diperlakukan sebagai seorang anak karena anak dilahirkan seolah-olah untuk memenuhi kebutuhan orang tua. Disuruh ini dan itu oleh orang tua tanpa memberikan kasih sayang, perhatian, dan memperhatikan kebutuhan anak yang sesungguhnya. Pertanyaannya, mengapa sampai terjadi demikian? Karena terkadang konsep berpikir banyak orang tentang perkawinan ialah melulu tentang kebahagiaan dan kesempurnaan. Banyak orang lupa bahwa perkawinan adalah suatu komitmen untuk menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing sepanjang kehidupan perkawinan. Jika tidak menyadari akan hal ini, maka perkawinan bisa menjadi medan perang, bukan medan cinta kasih. Di dalam bacaan pertama, Allah menciptakan seorang perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Karena itu, laki-laki itu berkata, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Teks ini hendak memperlihatkan bahwa perempuan diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan bagi laki-laki. Di dalam bacaan Injil, Yesus juga menekankan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Di dalam teks inilah Yesus hendak menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya institusi atau karya manusia, tetapi perkawinan juga merupakan institusi atau karya yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Dalam arti tertentu, perkawinan itu adalah suatu panggilan di mana Allah mengutus dua orang untuk membentuk satu keluarga dan mereka harus bertanggung jawab untuk menjaga kesatuan dan keharmonisan keluarga hingga maut memisahkan. Mencintai dan mengasihi adalah cara untuk menjaga keharmonisan itu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan ini, marilah kita merenungkan bersama-sama beberapa tantangan perkawinan dewasa ini. Pertama, di dalam gereja Katolik, perkawinan itu adalah suatu sakramen. Hal ini menjadi tantangan dewasa ini karena banyak orang mulai lupa akan hal tersebut, di mana orang hanya menganggap perkawinan hanya suatu ikatan biasa di dalam hidup bersama. Akibatnya, ikatan tersebut bisa dibubarkan kapan saja jika sudah ada ketidakcocokan. Padahal, perkawinan adalah suci,
kudus dan mulia. Derajatnya diangkat sampai ke taraf sakramen. Gereja percaya bahwa Allah turut berkarya, Allah turut campur tangan di dalamnya. Karena itu, sangat diharapkan agar keluarga jangan pernah bermain-main dengan perkawinan Katolik. Sebab perkawinan Katolik itu sekali untuk seumur hidup. Apapun rintangan dan tantangannya, tetaplah berjuang untuk mempertahankannya. Memang sangat tidak mudah, tetapi harus tetap berjuang untuk menyelamatkan perkawinan itu sendiri. Kedua, tantangan terbesar di era digital ini ialah komunikasi di dalam keluarga, komunikasi di dalam rumah tangga. Banyak anggota keluarga lebih mementingkan gadgetnya sendiri, lebih mementingkan handphone masing-masing daripada komunikasi secara langsung, komunikasi secara verbal dengan anggota keluarga yang lain. Bahkan tak jarang status dan story di media sosial menjadi curahan hati semua permasalahan keluarga. Ini adalah suatu yang aneh, sesuatu yang sangat-sangat aneh, karena masalah keluarga tidak dikomunikasikan dengan pasangan untuk diselesaikan, tetapi diumbar-umbar di media sosial. Inilah salah satu sumber keretakan di dalam kehidupan perkawinan masa kini. Ketiga, di dalam Injil Yesus mengatakan, keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Hal ini hendaknya dipahami bahwa di dalam kehidupan perkawinan tidak boleh lagi ada hal-hal yang disembunyikan, terkecuali hal-hal tersebut terkait dengan profesi tertentu. Misalnya tenaga medis, kepolisian, dan profesi yang lain yang ada hubungannya dengan janji profesi, dengan sumpah profesi. Dalam arti tertentu, di dalam kehidupan perkawinan tidak ada lagi istilah privasi suami atau privasi istri. Bagi saya ini agak sedikit ganjil. Sebab Tuhan sudah menyatukan dua menjadi satu. Tetapi masih ada yang namanya privasi. Bagi saya persoalan hati, persoalan rasa, dan bahkan pengalaman harian itu semestinya bukan lagi suatu privasi, tetapi harus menjadi suatu keterbukaan di antara suami dan istri. Tuhan memberkati kita semua.